Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Agustiana dengan NIM 23104111034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Media dan Jurnalistik dengan dosen pengampu Dede Supriyatno, MIKOM. Saya mengambil judul Transformasi Pola Komunikasi Masyarakat dalam Mengkonsumsi Berita. Oke, ini ada pendahuluan. Di era digitalisasi, cara masyarakat mengkonsumsi berita telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Transformasi dalam mendapatkan atau mengakses berita tidak hanya berbicara tentang perubahan media dari media cetak dan media digital, tetapi juga eh, berbicara tentang cara masyarakat mengakses berita dan juga meliputi perubahan dalam perilaku dan cara masyarakat berinteraksi. Seperti kita ketahui bahwa perubahan atau perkembangan zaman tidak bisa kita hindari, sehingga salah satunya media ini, jika media tidak mengikuti perkembangan zaman, maka media akan tertinggal, akan pudar, tidak ada peminatnya, sehingga media harus mengikuti perkembangan zaman agar peminatnya juga tetap ada. Jika dahulu masyarakat menunggu koran pagi atau siaran malam untuk mengakses informasi terkini, namun kini berita dapat diakses secara instan melalui smartphone, platform media sosial, portal berita online yang menciptakan informasi yang mengalir tanpa henti bahkan selama 24 jam. Jadi sekarang masyarakat tidak harus nunggu koran pagi atau siaran malam yang sudah ada jadwalnya. Jadi sekarang masyarakat bisa mengakses berita di mana aja, kapan aja, lebih mudah dalam mengakses berita juga. Nah, di perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang semakin pesat, mudahnya masyarakat mengakses informasi justru ternyata tidak meningkatkan kualitas verifikasi berita masyarakat. Justru semakin banyak informasi, masyarakat semakin terlalu terlalu mudah untuk percaya suatu berita tanpa melihat, tanpa mendalami benar atau tidaknya berita itu. Sehingga tantangan yang dihadapi adalah informasi telah menciptakan fenomena information overload atau kelebihan informasi. Hal ini dapat mengurangi pemahaman mendalam terhadap isu-isu penting. Banyak pembaca cenderung hanya membaca judul atau sekilas konten tanpa menggali lebih dalam substansi berita tersebut. Artinya masyarakat kadang semakin banyak informasi nih, penyajiannya juga yang semakin menarik, masyarakat percaya saja nih saat melihat judulnya atau melihat sekilas konten di media sosial tanpa menggali lebih dalam, bener gak sih berita ini, valid gak sih berita ini, sesuai dengan kenyataannya gak sih berita ini. Kecepatan penyebaran berita digital, mudahnya orang mengakses informasi, hal ini juga sering kali tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai, sehingga membuka peluang besar bagi penyebaran berita palsu. Ya, akhir-akhir ini sering terjadi penyebaran-penyebaran berita palsu yang anehnya masyarakat sangat mudah sekali gitu mengkonsumsi berita palsu dan percaya akan berita palsu tersebut. Sehingga kita sebenarnya harus lebih waspada lagi, lebih teliti lagi dalam mengakses atau menerima berita-berita yang uh, ada di media sosial. Nah, sekarang pembaca itu tidak hanya sebagai konsumen atau mengkonsumsi berita informasi dari media saja, tapi pembaca ini bisa jadi sebagai distributor. Salah satu perubahan yang paling terlihat dalam meningkatnya peran pembaca sebagai distributor berita. Eh,
Melalui media sosial, pembaca tidak lagi sekedar konsumen yang tadi sudah saya sebutkan, tapi bisa menjadi distributor aktif dalam penyebaran informasi. Fenomena penyebaran berita melalui media sosial telah mengubah dinamika tradisional distribusi berita, di mana media tidak lagi bisa memegang kendali terhadap penyebaran informasi atau berita. Ini karena pembaca bisa menjadi distributor suatu berita atau informasi. Jadi media tidak bisa lagi mengatur berita apa yang akan mereka tampilkan, sehingga masyarakat akan serempak memahami berita tentang itu. Tapi untuk zaman sekarang, karena teknologi sudah canggih, media tidak bisa lagi seperti itu. Karena semua orang mempunyai kesempatan sebagai distributor suatu berita. Sehingga eh, peran daripada jurnalisme sangatlah penting. Karena tadi kan mudahnya mengakses informasi, semua orang bisa menjadi distributor, sehingga menyebabkan banyaknya berita-berita hoax yang bermunculan. Nah, peran jurnalisme atau jurnalis ini sangatlah penting. Jurnalisme yang berkualitas tetap menjadi kunci, meskipun cara mengkonsumsi berita telah berubah, kebutuhan akan informasi yang akurat, mendalam, dan berkontekstual tak ada. Media yang mampu mempertahankan standar jurnalistik yang tinggi sambil beradaptasi dengan preferensi pembaca digital akan menduduki posisi yang kuat di masa depan yang akan datang. Karena kita emang butuh media yang seperti ini. Media yang tidak mihak ke sebelah pihak, media yang memberitakan kejadian yang sangat-sangat nyata atau bisa kita verifikasi dengan valid. Ini ada referensi dari beberapa jurnal yang saya ambil. Untuk kesimpulannya, perubahan pola komunikasi berita mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam masyarakat digital. Tantangan dalam peluang yang muncul dari transformasi ini memerlukan respon kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan akses informasi digital sambil tetap mempertahankan kualitas diskursus publik dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu penting. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.